Kata Nabi, manusia memiliki hak yang sama dalam 3 hal. Pertama, mempunyai hak sama dalam padang rumput. Yang kedua, memiliki hak sama di dalam sumber air. Dan yang ketiga, memiliki hak yang sama di dalam masalah api. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan rawi-rawi yang terpercaya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah manusia itu ikut serta pada 3 hal. Artinya 3 hal ini tidak boleh ada siapapun yang memonopoli dan memilikinya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW adalah padang rumput. Apa yang disebut dengan al-kala? Ya, kala itu adalah padang rumput atau rumput yang sangat luas. Ya. Maka kalau ada padang rumput yang sangat luas, maka tidak boleh ada orang berhak ini rumput ini milikku. Tidak boleh kalian mengambil rumput ini untuk binatang ternak kalian. Maka tidak. Manusia ikut serta. Kenapa? Manusia ikut serta dalam masalah ini. Tidak boleh ada orang mengklaim ini milik dia, karena yang menumbuhkan itu bukan dia. Yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar apa dia mengatakan itu menjadi miliknya? Kemudian yang kedua kata Nabi, air. Kalau ada air misalnya di sungai, kemudian dia katakan air ini milik saya, air sungai ini. Kenapa? Karena aku berdahulu mendapatkan sungai ini. Aku berdahulu mendapatkan aliran air sungai ini. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan air tersebut. Sebab itu pula api. Maka api itu, ya, ketika ada seseorang menyalakan api misalnya di tengah padang hutan, kemudian datang orang, ulun hendak umpat di sinilah, agar kada kedinginan misalnya, ya, umpat menghangatkan badan. Oh, kada boleh ke sana. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena siapa yang menghidupkan api ini? Yang api itu bernyala, muncul api, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kata Nabi SAW, ya, seseorang ikut memonopoli pada 3 hal ini. Tetapi dikecualikan oleh para ulama dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu kondisi tertentu? Pertama, tentang api. Api ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa ini masukkan api di dalam hadis ini? Sebagian ahli ulama mengatakan dimasukkan api di dalam hadis ini adalah kayu bakar. Adalah masalah kayu bakar. Tidak boleh seseorang memonopoli. Kalau ada ranting-ranting misalnya, ini ranting ini milikku semua. Ya, ini ranting yang aku gunakan untuk membakar. Maka tidak boleh. Para ulama menafsirkan makna nar, api di dalam hadis ini adalah pertama apa? Kayu bakar. Yang kedua, sebagian ulama menafsirkan adalah, ya, batu yang digunakan untuk menyalakan api. Batu yang digunakan untuk menyalakan api. Ada batu, ya, dia gunakan untuk menyalakan api. Maka ini maksud benar di sini adalah kata para ulama, alat yang digunakan untuk menyalakan api tersebut tidak boleh dimiliki, atau tidak boleh seseorang, ya, dia mengatakan ini milik saya, yang lain tidak boleh memilikinya. Dan sebagian ulama mengatakan, menafsirkan api itu sendiri. Makna nar di sini adalah api itu sendiri. Allah Ta'ala alam, ketiga makna ini sebetulnya sahih, tidak ada masalah. Tetapi ahlul ilm mengatakan, memberikan kaidah, kapan api itu dikatakan milik kita, kapan kayu bakar itu dikatakan milik kita, kapan dikatakan alat yang digunakan untuk menyalakan api itu milik kita, ketika hal tersebut, ya, kita kuasai dan masuk, ya, ke dalam areal kita, teritorial kita. Contoh misalnya, pian ada bisi kayu bakar, pian cari, pian angkut, kemudian pian bawa ke rumah. Maka di rumah itu, kayu bakar di rumah itu sudah menjadi milik kita. Kalau ada orang datang ke rumah pian, ulun ambil kayu bakar, Jepen kada boleh ujar ustaz itu milik kita bersama. 3 hal. Maka kita kan tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu sudah Anda kuasai, sudah Anda
menggunakan tenaga Anda menggunakan fisik Anda, ada perbuatan Anda sehingga Anda sudah menguasai benda tersebut. Maka sama seperti ini misalnya, ya seseorang ya alat yang menggunakan misalnya gas misalnya. Maka gas itu kalau Anda beli di suatu toko tempat ya kemudian Anda taruh di rumah Anda ya, bukan gas alami Anda ambil ya, tetapi adalah Anda kuasai, Anda masukkan di tabung, kemudian dibawa di rumah, itu menjadi milik kita. Maka tidak boleh ada orang datang misalnya, ini kita milik bersama ya, gas ini adalah milik bersama, kayak Ustadz, segala sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api itu milik bersama ya. Anak kadang hendak nukar gas atau dia nukar gas misalnya, maka ini apa? Tidak boleh, karena ini sudah dikuasai dan berpindah ke pemilik, berpindah ke tempat kita. Maka ini tidak berlaku hadis ini. Hadis ini adalah berlaku di suatu tempat yang umum, tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah masalah air, termasuk juga di dalam masalah air. Masalah air, kalau air itu Anda timba di sumur, kemudian Anda masukkan di galon-galon, kemudian Anda jual, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah Anda kuasai dan sudah Anda lakukan, ada usaha Anda di sana. Tetapi kalau air itu masih berada di dalam sumur, Anda katakan air ini adalah milik saya, maka itu tidak boleh. Karena itu kepemilikan manusia. Tapi ketika Anda timba air tersebut, Anda masukkan ke dalam sumur dan semisalnya, maka ini Anda sudah melakukan hal yang sudah Anda kuasai. Maka itu boleh Anda jual belikan. Baik, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya punya air di rumah, baik, kemudian saya memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan saya. Adapun tetangga di sekitar saya itu kekeringan sumurnya, boleh tidak tetangga itu mengambil air di sumur saya tanpa izin? Contoh, pian ada bisi sumur di rumah, kebutuhan pian terpenuhi dengan sumur tersebut, dan tetangga pian di samping pian ini kekeringan, boleh tidak dia mengambil sumur Anda tanpa izin? Atau bolehkah kalau mereka datang ke tempat Anda meminta air, menggali di sumur Anda, menimba di sumur Anda larang? Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau manusia itu membutuhkan dengan air, dan air itu sudah berlebih di tempat Anda, berlebih air itu, Anda tidak butuh, hajat Anda terpenuhi, kemudian ada orang datang kemudian meminta dia air di tempat Anda, minta air sumur ya, karena dia tidak punya air, boleh tidak kita larang? Tidak boleh, harus kita izinkan, kecuali menimbulkan mudarat bagi yang punya air. Kalau itu menimbulkan mudarat, boleh kita larang. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwasanya adalah padang rumput, atau ya biasanya dijadikan oleh para peternak untuk mengembalakan sapinya, hewan ternaknya. Maka padang rumput juga tidak boleh itu dijual belikan, kecuali dia ambil, dia tabasi, kemudian dia angkut dengan mobilnya, kemudian dia perjual belikan, itu boleh, karena itu sudah ada tasarruf perbuatan manusia, ada usaha dia untuk mengambil, dia potong, kemudian dia ikat, kemudian dia perjualbelikan, maka itu tidak mengapa. Tetapi ketika itu berada di tanah yang luas, kemudian dia larang orang mengambil, maka itu tidak boleh, karena itu dimiliki semua orang. Maka itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini, an-nasu syuraka'u fi salasah, manusia itu ikut serta dalam tiga hal ini. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.